Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 3 ingin menyampaikan materi mengenai prinsip dasar perbankan syariah. Definisi lembaga keuangan syariah. Menurut Dewan Syariah Nasional atau DSN, lembaga keuangan syariah adalah lembaga keuangan yang mengeluarkan produk keuangan syariah yang mendapat izin sebagai lembaga keuangan syariah. DSN MUI 2003. Suatu lembaga keuangan syariah harus memenuhi dua unsur, yaitu kesesuaian dengan syariah Islam dan unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan. Unsur kesesuaian suatu LKS dengan syariah Islam secara tersentralisasi diatur oleh DSN yang diwujudkan melalui fatwa. Adapun unsur legalitas operasi sebagai lembaga keuangan diatur oleh berbagai institusi yang memiliki kewenangan mengeluarkan izin operasi. Adapun institusi tersebut yaitu pertama, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK yang berwenang mengatur dan mengawasi bank umum, bank pemkreditan rakyat, asuransi, dan pasar modal. Kedua, Kantor Menteri Koperasi sebagai institusi yang berwenang mengatur dan mengawasi koperasi termasuk BMT. Prinsip muamalah. Pertama, prinsip mubah. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Quran dan Sunnah Rasul. Kedua, prinsip sukarela. Muamalah dilakukan atas dasar sukarela dan tanpa mengandung unsur-unsur paksaan. Ketiga, prinsip mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat. Keempat, prinsip keadilan. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan. Atas dasar prinsip-prinsip tersebutlah Dewan Syariah Nasional atau DSN menetapkan fatwa. Adapun prinsip lain yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, rela sama rela. Yang kedua, tidak ada pihak yang menzalimi dan dizalimi. Ketiga, hasil usaha muncul bersama biaya. Yang keempat, untung muncul bersama risiko. Setiap hukum Islam yang ditetapkan tentunya karena suatu tujuan. Menurut Abu Ishaq Al-Shatibi atau biasa dipanggil Imam As-Shatibi, merumuskan 5 tujuan hukum Islam, yakni yang pertama, memelihara agama. Kedua, memelihara jiwa. Ketiga, memelihara akal. Keempat, memelihara keturunan. Dan kelima, memelihara harta. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan. Larangan terhadap transaksi yang mengandung barang atau jasa yang diharamkan dikaitkan dengan prinsip muamalah yang ketiga, yaitu keharusan menghindarkan mudarat. Jenis bahan yang dinyatakan haram untuk dimakan, diminum maupun yang dipakai didasarkan terhadap Al-Quran dan Sunnah Nabi. Di antaranya adalah meminum khamar dan menggunakan bangkai dan hewan yang dilarang seperti babi, binatang bertaring dimakan dan dipakai untuk kosmetik. Tindakan atau jasa yang diharamkan yaitu prostitusi, mempertontonkan aurat, merusak akidah, menganiaya orang lain, dan sebagainya. Dalam industri perbankan syariah, pelarangan terhadap transaksi yang haram zatnya tersebut diwujudkan dalam bentuk larangan memberikan pembiayaan yang terkait dengan aktivitas pengadaan jasa, produksi makanan, minuman, dan bahan konsumsi yang diharamkan Majelis Ulama Indonesia atau MUI, seperti di bidang peternakan babi, minuman keras, atau bisnis pornografi. Larangan terhadap transaksi yang diharamkan sistem dan prosedur perolehan keuntungannya. Ada beberapa hal yang masuk ke dalam kategori transaksi yang diharamkan karena sistem dan prosedur perolehan keuntungan, yaitu yang pertama, tadlis, ketidaktahuan satu pihak. Tadlis adalah suatu transaksi di mana satu belah pihak tidak mengetahui suatu hal pokok tentang transaksi tersebut. Tadlis juga disebut dengan tindakan menipu untuk mendapatkan keuntungan dari ketidaktahuan orang lain. Tadlis dapat terjadi pada salah satu dari 4 hal pokok dalam hal jual beli berikut. Yang pertama, kuantitas. Misalnya pengurangan takaran yang dilakukan oleh penjual.
Kedua, kualitas. Misalnya penjual menyembunyikan cacat atau suatu barang terhadap pembeli. Yang ketiga, harga. Misalnya penjual memanfaatkan ketidaktahuan pembeli terhadap harga pasar sehingga penjual menjual dengan harga yang tinggi. Yang kedua, garar. Garar adalah suatu transaksi di mana kedua belah pihak sama-sama mengalami ketidakjelasan terhadap transaksi tersebut. Garar dapat terjadi pada satu dari 4 hal pokok dalam jual beli berikut. Yang pertama, kuantitas. Misalnya adalah pembelian seluruh hasil panen ketika pohon atau tanaman belum menunjukkan hasil. Dalam hal ini antara penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui berapa kuantitas hasil panen yang akan diperjualbelikan. Yang kedua, kualitas. Misalnya adalah penjualan sapi yang masih dalam kandungan induknya. Dalam hal ini antara penjual dan pembeli sama-sama tidak mengetahui bagaimana kualitas sapi itu nanti saat dilahirkan. Ketiga, harga. Misalnya kedua belah pihak tidak pasti mengenai harga yang dipakai dalam jual beli yang disepakati. Yang keempat, waktu penyerahan. Misalnya kedua belah pihak sama-sama tidak mengetahui kapan barang yang akan diserah terimakan. Misalnya transaksi jual beli suatu mobil yang sedang dicuri dan tidak tahu kapan akan ditemukan kembali. Yang ketiga, bai iktikar. Bai iktikar adalah menahan barang yang merupakan hajat orang banyak dengan tidak menjualnya agar permintaan bertambah dan harga menjadi lebih naik. Saat itulah kemudian ia menjualnya. Yang keempat, bai najasi. Bai najasi adalah tindakan menciptakan permintaan palsu seolah-olah ada banyak permintaan terhadap suatu produk sehingga harga jual produk akan naik. Upaya menciptakan permintaan palsu antara lain dengan penyebaran isu yang dapat menarik orang lain untuk membeli barang, melakukan order pembelian semu untuk memunculkan efek psikologis orang lain untuk membeli dan bersaing dalam harga, melakukan pembelian pancingan sehingga tercipta sentimen pasar. Bila harga sudah naik sampai level yang diinginkan, maka yang bersangkutan akan melakukan aksi ambil untung dengan melepas kembali barang yang sudah dibeli. Yang kelima, maisir. Maisir atau judi atau gambling sebagai sebuah permainan di mana satu pihak akan memperoleh keuntungan sementara pihak lainnya akan menderita kerugian. Ibnu Qudamah Al-Mughni. Contoh penerapan larangan maisir pada keuangan syariah adalah larangan untuk memberikan pembiayaan pada bisnis yang mengandung unsur judi. Contoh penerapan lain adalah larangan pada bank untuk menjadikan uang sebagai instrumen spekulasi dan mendapatkan keuntungan dari ketidakpastian nilai tukar mata uang. Yang keenam, riba. Riba adalah tambahan yang disyaratkan dalam transaksi bisnis tanpa adanya padanan yang dibenarkan syariah atas penambahan tersebut. Larangan terhadap transaksi yang tidak sah akadnya. Akad secara bahasa berarti ikatan. Adapun akad menurut istilah keterikatan keinginan diri dengan keinginan orang lain dengan cara yang memunculkan adanya komitmen tertentu yang disyariatkan. Hukum fikih menyatakan bahwa akad yang sah harus dipenuhi, sedang akad yang tidak sah tidak boleh dipenuhi. Keabsahan suatu transaksi haruslah memenuhi rukun-rukun akad. Adapun rukun-rukun akad, yang pertama, adanya dua pihak atau lebih yang saling terikat dengan akad. Kedua, adanya sesuatu yang diikat dengan akad, yakni barang yang dijual dalam akad jual beli atau sesuatu yang disewakan dalam akad sewa dan sejenisnya. Adapun syarat barang tersebut dianggap sah bila barang tersebut suci atau bila telah terkena najis bisa disucikan. Barang tersebut bisa digunakan dengan cara yang disyaratkan. Komoditas harus bisa diserah terimakan. Barang yang dijual harus pemilik penjual. Bila barang dijual langsung harus diketahui wujudnya, dan bila tidak berada di lokasi harus diketahui ukuran, jenis, dan kriterianya.
Ketiga, adanya pengucapan akad berupa ungkapan serah terima atau ijab kabul. Sekian dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.